Gua udah 13 kali gue dijodohkan. Anjir. Tapi ya kan gue orang Batak ya. Ada anakku yang YouTube itu gitu. YouTube itu. Oh iya. Oh banyak itu uangnya, mah banyak. Kenalkanlah sama Sian itu. Oh iyalah. Terus chat lah biasanya nyokap bilang live phone. Besok ini ya kita makan-makan sama Namburu itu. Ternyata lu kan senang dijodohkan. Apanya yang itu kan jadi bahan curhatan gua, setan. Shalom ada malam. Duhai kekasih. Dukdas. Beres. Dukdas. Tidak bisa dipungkiri kita sudah berada di era kepala 3. Diam. Dan banyak sekali pressure. Kapan nikahnya? Kamu tuh udah tua. Ayo cepet nikah, nanti susah punya anak. Ini apa maksudnya itu tuh? Siapa yang bilang kayak gitu, siapa? Kalau lu tinggal kalau lu besar di lingkungan Indonesia ya, itu tuh jadi satu topik di setiap keluarga. Semuanya bilang gitu, anjir. Bahkan ini cuy, jadi di kantor gue tuh masih ada anak baru gitu. Dia baru berapa ya sekarang ya? Pokoknya dia 23. Nikah tuh umur 23. 23 laki-laki sudah menikah. Entah pas gue tanya kenapa, dia cuma bilang kayak, ya gue males nyari lagi aja. Kayaknya dia emang yang akan jadi istri gue. Asik. Di situ yang saya gue bilang diam. Tapi dia nggak pernah curhat tentang istrinya gitu. Udah berapa tahun berarti nikah? Kalau kayak gitu baru nikah? Gue lupa. Pokoknya kalau nggak salah dia 96 atau 97 ya, lupa gue. Oh, berarti udah lama ya nikahnya ya? Udah lama ya. Tapi belum punya anak ya. Belum punya anak. Pas gue tanya kenapa juga emang belum pengen. Oh iya, ada pilihan itu ya ternyata ya. Belum berarti pengen. Ada mau cari pasangan hidup aja ya? Mungkin. Gue nggak tahu nih maksudnya. Atau emang nikah aja. Dia normal, tidak pengen dicap gue seks bebas gitu. Mungkin itu. Iya. Biar halal, ada mau halal. Ya, biar ada. Itu jadi klise sih maksud gue. Iya karena gue pengen melakukan hal seperti seks. Tapi ya udah ini gue kayaknya harus nikah. Terus abis itu ternyata tidak cocok dan cerai gitu. Apa sih? Iya sih. Itu bukan hal-hal cuy. Itu hal yaitu aja. Yaitu seks. Hal yaitu. Apalagi coba. Yang mau dicari apalagi. Tapi mindsetnya menarik ya buat gue. Menurut gue. Mindsetnya menarik. Soalnya dia mutusin merit itu dengan keputusan dia harus tinggal di rumah si ceweknya kalau nggak salah. Pertama tuh. Akhirnya dia sadar dia tidak enak ya ternyata tinggal dengan orang tua. Akhirnya baru kepikiran, oh kita harus pindah nih gitu. Tapi kondisinya mereka berdua kerja dan dua-duanya tuh kayak kerjanya tuh tidak yang kerja sehat gitu loh. Jadi pulang malam, pulang pagi, menginap di kantor. Dua-duanya kayak gitu, si cowok sama ceweknya gitu. Di mereka tuh dan gigolo. Menarik. Kenapa kalau kerjaannya sangat ekstrim ya? Lah, kan gak sehat katanya. Gue penasaran juga sih kalau PSK sama gigolo tuh ada jam kerjanya. PSK ada cuy, ada. Cuma mereka ini loh, dari pengalaman lu ya, nggak pasti. Maksudnya ya kalau dia masuk, berarti dia harus workingnya dari jam ini ke jam itu, gitu. Bapak yang satu ini kayaknya ngerti banget ya sama persituasian pekerjaan komersial itu. Kan gue apa aja selalu penasaran, pengen tahu, tanya. Betul. Kayaknya heavy user nih. Coba heavy user. Jangan ditargetkan saya menjadi itu. Saya mah hanya humble curiosity. Biar jelas dulu ya. Kita kan belum ada yang menikah nih ya. Kita belum ada yang menikah. Betul. Masih perjaka juga semuanya. Amin. Semoga semua dari yang di sini bertiga perjaka ya. Kayak mati lampu sih. Amin. Masih perjaka semua. Kita bertiga. Bagus. Jadi siapapun yang mendapatkan kita nanti beruntung. Iya betul. Pertama kali Grace lah. Ya. Beruntung sekali. Grace, ya. Beruntung sekali.
Orangnya orang apa? Orang baru nih. Iya. Tapi apa Jadi sih tidak- concernnya 30 tahun belum menikah? Kalau kalian tuh gimana sih? Kenapa gitu? Kenapa belum menikah coba? Coba ngomong. Siapa dulu nih yang mau curhat? Jadinya curhat. Ada apa ya? Kenapa coba? Ada apa Mas? Tadi ribut-ribut tadi ada apa? Coba kabur pura-pura nggak tahu. Kicep semua kicep. Coba. Jadi apa yang Kalau- dipikirkan dari umur 25 sampai 30? Kenapa sekarang menikah. 30? Menikah. Oh, menikah. Yang dipikirkan mau menikah. Coba, Tapi- gimana? Kalau menikah kan berarti kan ada komitmen ya, ada konsekuensi. Nah itu yang dihindari dulu kalau saya. Lari dari konsekuensi. Bagus. Komitmen kali, bukan konsekuensi ya. Komitmen dulu. Iya kan Komitmen. ada komitmen, betul. Ada Dan ada konsekuensi. Langsung ke yang Itu yang saya hindari. Ya kalau gue itu sih, gue masih males berkutat sama ada tanggung jawab lebih nih gitu. itu sih. Jadi nanti dulu. Kalau Bapak Ian dan Bapak Chris tuh gimana? Kalau gua sih belum dapet kali ya. Yang Belum dapat korban ya? korban ngeri anjir. kalau korban Bagus. gua kayaknya korbannya sih. Oh, Kayaknya gua deh korbannya, iya. 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 Oke. Iya yang Sendiri gua perjaka ngomong iya. Iya, Betul. kan gua dipaksa-paksa Perjaka tuh sekali. pernah. Takut Dipaksa. jadi. Dipaksa. Enggak. Ya kalau gue sih belum dapet aja kali ya, makanya belum nikah gitu. Terus yang kedua juga ya finansial juga gonjang-ganjing kan, naik turun. Nah, Finansial itulah gonjang-ganjing. dua faktor utama menurut gue yang paling penting juga ya kalau mau berkomitmen untuk berkeluarga. Ya gue gitu aja sih. Mencari ya kadang-kadang nyari tetap, tapi makin kesini tuh makin makin nggak seantusias dulu kali ya pas masih muda. Kalau dulu tuh kayak yang wah putus sebulan tuh kayak nggak terima tuh kalau sendirian. Kalau sekarang lebih ke ya udah gue kerja aja dulu, fokus di kerjaan atau enggak fokus sama teman apa kayak gitu. Beda banget Berarti sih. Beda banget. Lo tipikal yang dari dulunya emang nggak bisa sendirian sebenarnya. Nggak bisa. Nggak Man. bisa. Hampir kalau putus langsung ada yang lain lah gitu. Tapi semenjak Gila. semenjak Don Corleone agak dia ekstrim. tuh. Ini agak ekstrim nih. Semenjak 8 tahun yang lalu Oh iya. Sudah lama sekali. semua berakhir. Berarti terakhir saya tuh yang sendiri. Saya terakhir tuh sendiri yang- sampai saat ini. Oh iya. waduh Iya. itu ya. Langsung Juga cuman iya harusnya nggak boleh. Wah salah gua. nggak apa-apa. Ya, sama teman Jangan kita terkira. itu. Kalau nama Sama jangan. teman kita itu. Itulah. terakhir. Aduh. Gue kalau dia 8 tahun. 8 tahun tuh berarti tahun berapa tuh? 2016 7 tahun ya. Sama ya? Gue juga 8 tahun. 2016 7 tahun 7 tahun. 7 tahun. 7-8 tahun lah. Iya. Oh iya ya, benar ya. Habis itu tahun depannya gue pernah pacaran sebentar, terus habis itu udah selesai. Sampai sekarang saya belum punya pacar. Ya ampun. Tapi kalau gue sih memang kayaknya orang yang tipenya nggak mencari ini deh. Bukan itu yang dicari duluan kan. Relationship tuh tidak dicari duluan. Yang gue pengen cari itu malah kekayaan, harta sebanyak-banyaknya supaya punya mobil, punya motor, nggak bisa bawa motor lagi, punya rumah, ya kan, daripada menikah tapi tinggalnya mau masak aja harus bakar pakai kayu gitu. Kayaknya enggak deh. Gue bakar kayu, gue cari uang dulu lah, nggak berani. Itu kayak sama lo- itu. Lo nikah di era Mesolitikum gitu. Mesolitikum gimana? Bakar pakai Kenapa? kayu anjing apa Iya, itu? zaman iya, purba. medieval juga, zaman jadul lah. Iya, tapi kan ketakutan itu ada cuy. Ketakutan yang lu membawa jiwa nih, terus sama lu jadinya korban kan jatuhnya. Ayo kita makan yuk, makan nasi aja udah selesai. Itu juga kalau Nggak ada mau. kan? Kalau ada ya, Kalau ada. kalau enggak Kalau ada nasi, kalau tidak ada handphonenya pakai pakai handphone. umbi-umbian. Pakai handphone. Gambarnya nasi terus habis itu dikasih sendok gitu.
disendokin aja nasinya dari HP, mungkin keluar, mungkin kenyang. Jadi selain kalau misalkan nggak mencari, sekarang lagi nggak mencari pasangan gitu ya, interestnya yang dilakukan sekarang apa gitu, apa ya? Itu sebenarnya pertanyaan gue sama lu sih, Yan. Apakah interest yang lu tidak lakukan selama lu tidak pacaran? Iya, nggak tahu, cuman hidup aja sebenarnya mah, nggak ada spesialnya gitu sebenarnya. Selama tidak punya pacar ya hanya hidup, nafas, Hanya hidup. menghargai bumi gitu. Enggak. Ke Alfamart. Lu bukan orang yang menghargai bumi. Tidak jauh. Enggak, maksudnya menghargai hidup, cuy, kehidupan. Iya, oke. Iya. Baik. Kan kadang-kadang kayak ini aja, gue tuh merasa hal-hal yang kecil dan aneh itu menyenangkan cuy di hidup. Kayak misalkan Contohnya? gue itu waktu kerja tuh di Bandung tuh, terus lagi udah pakai kemeja, pakai pantofel gitu kan, malam-malam pas pulang kantor nih ya, diajak sama temen nyubuh di warnet kan, pakai pantofel, pakai kemeja gitu, bangun pagi, sampai pagi aja di warnet tuh, itu kan lucu banget gitu. Ngapain sih gitu? Lucu pada zaman itu ya. Pada zaman itu. Kalau sekarang lo lakukan lagi itu bodoh sih. Sip itu siapa lagi lah, setan. Sama lu juga ya? Anjir iya dong. Enggak ya. Main PB lagi. Main PB cuy, udah umur segitu. Ya ampun, memalukan. Tapi seru sih. Yeah. Buat yang gak tahu PB tuh point blank ya. Point blank, game FPS. Sekarang mah Valorant ya. Valorant, CS kayak gitu sih. Tapi itu mah yang jadul. CS cuman dari karena dulu, pengen CS duluan. Sebelum ada sekarang kan semua baru tuh CS. Iya betul. Aja. Sekarang kan orang taunya CS2 tuh. Ada yang baru. Bahkan ada yang gak tahu CS mungkin. Banyak pasti. Yang gak main game sih. Orang-orang tahu CS itu customer service mungkin. Iya. Bukan iya, ya, kan? Counter Strike. Kalau dari ini misalkan kayak dari orang tua kita nih pada nuntut gak sih? Ayo cepet yuk nikah yuk. Ayo. Kalau gue kebetulan enggak sih. Lu enggak ya? Lu enggak? Enggak, karena kakak gue udah married kan. Ya udah, gue nggak pernah dituntut apa-apa. Nah, gue kebalikannya. Gue enggak juga, tapi karena kakak gue yang kedua masih belum married, jadi gue ada tameng. Mana-mana tuh gitu. Jadi yang dimarahin yang sana. Gitu. Kalau yang sana udah nikah. Cowok. Oh, yang cowok ya? Nah, ya kita baru lihat takut. Reaksi satu orang lagi ya. Mari silakan ditongolkan reaksi. Coba Jadi saya direspon, harus open direspon. ya. Saya harus membuka. Jadi ketika umurnya sudah 30 ini ya. ada background musik horor gitu sih. Bisa. Nah, nanti bisa dimasukin. disandingkan nanti ya. Gue baru ngerasain gitu umur 30 tuh ternyata orang tua udah mulai kejut-kejut ya kan. Ini anak sebenarnya ada pikirannya mau menikah nggak sih? Ini anak mau mereproduksi nggak sih gitu, berkembang biak nggak gitu? Terus mulailah di yang kata orang itu zaman Siti Nurbaya dijodohkan. Dijodohkan. Pertama. Tapi kan lo senang, lo kan senang dijodohkan. Apanya yang itu kan jadi bahan curhatan gua, setan. Apanya yang senang? Hah? Itu tuh yang udah pertama banget. tuh self ini tuh apa namanya, menghargai diri sendirinya udah hilang kan. Harga diri sudah jatuh. Terus apa, mengecewakan orang tua sedih kan. Terus proud gue juga udah jatuh ya, apa lagi gitu, dijodohkan, ketemu perempuan gitu kan, kenalan, aduh ya ampun. Terus ditanya-tanya lagi. Prosesnya gimana sih? Dijodohin prosesnya di 2020 lah, 2020 ke atas lah ya. Iya 2020 ke atas. Prosesnya gimana? Proses itu pasti nyokap ngobrol sama keluarga siapa. Terus ada anakku katanya, kan gue orang Batak ya. Ada anakku ini marga ini dia. Kenalkanlah sama Sian itu. Oh iyalah. Terus apa, chat lah, apa ke biasanya nyokap bilang live phone. Besok ini ya, apa kita makan-makan sama Namburu itu gitu. Namburu itu tante. Jebakan. Tante itu. Oh iya pas teng. Ternyata Namburu itu tidak sendiri, dia ada perempuan muda, kenalan. Terus yang lu suka banget dong pasti. Oh, kan nyokap lu kan pasti udah tahu selera lu tuh seperti apa kan. Pasti paling tahu kan mas.
Aduh. Paling sebelnya Apa? lagi kalau misalkan lu dijodohin tuh udah lu ditanya misalkan kerjanya apa, terus habis itu udah mau kerjanya nggak jelas ya kan, kerjanya nggak jelas. Iya, oke. Jadi bilang ya itu aja seadanya aja ngomong apa yang keren-keren lah, ngomongin keren-keren. Apa Habis itu, contohnya? Hakim ya kan, Iya, hakim, contoh. Iya. jaksa gitu. ya apalagi lah desainer itu lah keren. atau gimana sih? Itu keren. Ya kan YouTube itu gitu bikin YouTube itu. Ya bilang aja gitu. Aku yang bikin YouTube itu, bikin video-video. Oh iya. Oh banyak itu uangnya, mah banyak. Terus habis itu biasa ditanyain juga rumahnya di mana, tinggal di mana, bla bla bla. Terus kau inilah ngomong dulu ke cewek itu, kan ngeri kan gituin. Padahal kan ceweknya kan diam aja langsung ditembak gitu cuy. Ngomong ayo kenalan. Lu mau ngapain coba digituin? Bingung nggak? Gue ngomong ini sih Pancasila satu. Cocok. Berdiri langsung ya. Pancasila satu. Terus dia Firman Gotik. Gotik. Terus habis itu Iya kan? mulai Duta Pancasila. Duta Pancasila. Gotik apaan? Kenapa Saskia Gotik anjir. Oh ya? Oh iya. Kenapa dia? Iya karena jadi dia karena dia nggak hafal Pancasila, dia dijadiin duta Pancasila. Lu nggak tahu? Zaman Nggak tahu. Jokowi itu. Gak tau gue. Cari coba. Ada beberapa hal yang patut dicari dan ada beberapa hal yang tidak patut dicari sih menurut gue. Yang di manis aja. Yang kayak gitu Zaskia kalau menurut gue gak perlu sih. Di mana? Duta Pancasila. Nah yang paling males itu ya, lu udah ngomong lama gitu kan sama tante ini gitu. Si tante ini Iya tapi yang diomongin apa gitu. Ini lo Diomonginnya pertama kayak, dijodohin tuh kan lo kaget ya. Lo kan dijebak juga gitu kan maksud gue. dijebak. Ya. Ini mau makan sama tante ini. Terus tiba-tiba ketemu ada satu cewek yang lo suka gitu kan. Yang tipe Ya, lu suka. banget. Iya tipe gue Terus banget ya. ceweknya disuruh ngomong. Itu apa gitu obrolannya tuh apa gitu. Dia tuh nanya yang kayak ganteng ya kau ya gitu. Kenapa rambutmu panjang? Kayak gitu-gitu aja. Pertanyaan-pertanyaan yang dijawab Aduh, dengan goblok. senyum iya malu-malu gitu. Iya gitu aja. Iya gitu doang ya. Itu kata tantenya apa kata si ceweknya? Tante ceweknya mah dong. diam, Oke. pasti diam. Oh ceweknya diam. Pasti diam. Bingung mau Masih ngapain. Pasti Oh, jadi ceweknya itu ternyata- ngomong ke tantenya itu. Jadi gak bakal ngomong ke gua. Oh gitu. Jadi yang ngomong tuh si ibunya ya. Iya perantaranya. Jadi lu pun kayak gitu. Lu juga yang ngomong nyokap lu gitu. Enggak, kalau gue mah gue jawab sendiri. Oh, itu Oh. sedihnya. Saya mah Oh, tanker gitu. sendiri. Menangkis semua pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Terus habis itu akhirnya dinasehatin cuy. Itu paling malesnya. Kau tuh udah umur 30. Nah ini dia, kita masuk ke itu tuh. Udah umur 30. Apalagi kau cari? Gak usah kayak kali katanya. Gak usah terlalu apa katanya. Udah nanti rezeki ada sendiri gitu. Itu dia yang gue, ya ampun, gue mau jawab apa gitu. Iya. Jadi kayak ngobrol sama filsuf ya. Betul. Jadi selalu percakapan yang saya hanya iya gitu aja. Nah, habis itu baru misalkan chat dulu nyokap ya. Chat dulu ke dia, kan udah dapat kan, kita tukar-tukaran nomor pastilah, namanya perjodohan. Baru ajak jalan gitu. Pas tukeran nomor, hal pertama yang lu chat apa? Halo, salam kenal ya, aku yang kemarin itu loh ketemu sama kau di Anjing, sini lucu gitu. banget. Gitu cara ngomongnya. Lucu banget. Gimana lagi? Lucu Oh iya, banget. halo, salam kenal. Baru tanya-tanya lah, Sabtu kosong nggak? Kemana gitu. Mulai standar lah ya, mulai Standar. normal gitu. Tapi yang Tapi masalahnya pertanyaan- nyokap tuh selalu monitoring itu. Kalau misalkan gua nggak Oh, seminggu gitu ya. oke. Iya, seminggu aja gua Monitoring. nggak ngechat. Wow, di chat ke ininya itu dia. Dimonitoring cuy. Itu bedanya Lu pacaran perjodohan. berasa kerja ya? Iya. Ada KPI yang harus achieve Supervise gitu. ya. Iya. Ada job desk ternyata. Hari ini kamu chat 3 kali satu hari ya. Dan ini berlangsung selama 3 bulan. Awas kalau lewat.
Lucu banget. Itu sih sedihnya memang perjodohan. Tapi itu berlangsung terus sampai akhirnya sekarang itu perjodohan Udah terbiasa. yang enggak, kalau terbiasa tidak. Masih enggak gua. Udah 13 kali 13 gue dijodohkan. Anjir. Tapi tetap tidak biasa. Lu sampai 13 kali dijodohin. Tapi kan lu yang pertama aja kan lu suka banget. Berarti ada yang salah sama lu dong. Udah namanya ke-13 ya. Gak mungkin gue suka semua. Woi. Oke. Ini kan pindah dari A ke B ke C. Artinya apa sih? Tidak mau menjawabnya, nanti salah lagi. Ya, tapi ini menarik nih buat gue. Ntar mungkin kita bahas spesial ya. Perjodohan. Gue Tapi cuma dari punya satu antara- pertanyaan, Yan. Apa. Dari ke-13 perjodohan ini, ada nggak yang lebih zong daripada Gulai? Itu aja. Ntar dulu. For the record. Ntar dulu. Gula itu istilah yang dipakai manusia-manusia berdua ini untuk mendeskripsikan ya perjodohan saya sebuah perjodohan di Tinder. Bukan. Satu lagi apa? Gue lupa. Cupid. Bumble. Itu gue pakai Bumble Premium, cuy. Jangan salah. Untuk mendapatkan Bumble Gula itu Premium. gue pakai Bumble Premium. Gulai itu udah jadi patokan sesuatu yang sangat-sangat tidak menarik gitu kan. Betul. Biar orang-orang tahu gitu. Iya. Kayak misalkan Jadi nih, standarisasinya kayak ya. misalkan lo ke minimarket gitu ya, ke minimarket mau beli es krim, tapi es krimnya tuh dapatnya yang bukan yang utuh gitu, yang udah penyok-penyok gitu loh. anjir. Iya. Mungkin gue agak blunt ya. Apa? Kalau enggak lo beli coklat crispy kayak apa, beng-beng kayak gitu, tapi pas lo buka Yang tuh udah kok lembek ya? meleleh. Ya kayak gitu. Kayak kalau kita kan lihat lain gender ya, cewek gitu kan, itu kan ada yang kita kayaknya nggak bisa didekat mereka, sampai nggak bisa didekat mereka gitu, karena saking nggak tertariknya. Ada yang ini temen banget nih gitu, jadi temen bisa. Ada yang cantik gitu, yang cantik yang menurut kita gitu. Nah, kayak gitu mungkin ya. Kalau yang selama ini dijodohkan sih masih di tengah dia, masih cewek yang bisa gua ngobrol, cuman bukan selera gua gitu. Kayak gitu sih. Oke. Ya lu nggak Itu itu lah ya. iya, diplomatisnya itu. Ya, tapi pertanyaan gue cuman ada dua nih. Satu, yang pertama tuh dari lu sendiri, lu kepikiran buat merit gak sih? Buat Gua kita kepikiran. semua ya maksudnya. Nah, gue kepikiran banget. Karena gue tuh orang yang mikirin anak gue nantar namanya siapa, sampai kayak gitu gue. Punya anak buat cewek, anak buat cowok namanya. Itu dari SD kan lu udah pikirin kan? Enggak. Gue bukan cewek banget cuy. Maksudnya udah umur udah kuliah. Nulisnya di diary yang itu ya. Enggak. Tahu kan yang ada wangi-wanginya. Si tempel stiker ya. Narkoba. Anjir. Tapi ya itu gue masih pengen menikah dan pengen punya keluarga lah, karena sebenarnya sepi juga hidup sendiri itu, kayak gitu sih. Karena kesepian. Ya sekarang sih itu mungkin. Benar, karena kesepian. Bener man, kan kalau ya betul. Oke, nggak perlu dijelasin deh, jangan deh. Udah sampai situ aja. Kayaknya harus ngerem. Salah dia, takut salah. Takut salah. Kalau dilanjutin takut salah. Takut salah. Nanti jadi si paling ngerti rutenya lagi kan. Iya. Kontaknya isinya itu banyak. Jangan. Oke. Lu kepikiran merit gak? Kalau merit iya, tapi cuman partner sih. Kalau sejauh ini ya, partner Partner doang gitu. Ya pasangan, gue bukan yang mau Punya anak. mengarungi bahtera rumah tangga gitu. Belum ke situ arahnya. Lo jadi gak pengen punya anak, lo kayak child free gitu, biar lebih muda Belum. kayak orang-orang. Belum. Bukan enggak, Langsung suka sahut, banget. langsung sahut. Enggak, suka banget memelintirkan fakta anjir anak ini. Statement tuh dipelintir terus. Kayak gue kumis. tahu deh sekarang kerjaan enggak. Gue tahu kerjaan lu apa, man. Lah gue aja memelintir gak tahu statement gimana lo kayaknya. tahu. Si pelintir statement. Bilang belum. Jadi Kayak gua gitu sih. lo kepikiran buat merit gitu ya. Tapi sejauh ini masih belum ada rencana buat punya anak. Kalau punya anak enggak, belum. Partner yang Kalau lu lu bilang gimana, itu partner merit atau partner pacaran aja gitu? Kayak kumpul Merit kebo gitu gak merit, misalkan. kumpul kebo jelas enggak. Tapi kalau merit gak merit itu gue gak terlalu pentingin juga. Partner.
Yang bisa partner komit aja komit. Berarti lo sangat menjunjung tinggi komitmen ya? Harus nggak sih? Gue sih Kalau nggak ada komitmen lu ribet sendiri anjir. Coba gue kepikiran sih buat merit, tapi kayaknya belum jodoh kali ya. Berapa kali kan nggak jadi terus karena pasti ya faktor guanya. Tapi bisa dia pasti faktor dua-dua cuy. Apa? Nggak mungkin faktor salah satu. Iya betul, Ya, tapi kan ya juga gue sih. secara langsung gue juga ikut andil gitu loh maksudnya. Pasti ada lah di faktor guanya yang tidak Ya bisa ada. diterima orang Makanya lain. dua-duanya. Iya sih. Terus dari pacar lu yang terakhir ini sama yang sebelumnya itu setiap itu relationship-nya berakhir, lu lihat ke depannya kayak gimana? Nanti gue kalau mau pacaran lagi ada nggak pembaruan dari lu? Gue harus Ada gini, kalau gue evaluasi pribadi gitu ada. ya evaluasi lah. Evaluasi ada. Kalau gue ada sih kayaknya, tapi dari beres gitu, dari selesai itu yang gue pikirin adalah ini gimana caranya gue beresin dulu part di guanya nih, apakah gue sudah bisa move on atau belum, itu dulu yang gue pikirin pertama. Itu ya yang gue pikirin, soalnya gue pikir kalau misalkan gue pun belum move on tapi gue udah mulai nyari pasangan baru, kayaknya kayak kurang adil aja sih buat gue. Selain daripada ini ada komitmen baru loh, selain itu ya. Tapi berarti tidak ada perkembangan yang pasti dong dari A ke B ke C gitu? Enggak. Kalau gue enggak. Ya. Kayaknya gue tuh enggak tahu kenapa stuck sama karakter orang yang mirip-mirip gitu loh. Jadi enggak tahu kenapa ya. Si kepribadiannya gitu ya. Dan masalahnya pun Kalau sama itu gitu sih, maksud gue. Itu baru gue sadar tuh sekarang ya, gitu. Karena pas menurut gue gue kita track back tertariknya tetap kayak mirip ya sama si A, mirip ya sama si B, mirip ya. Gitu aja terus. Iya. Lo ada ini juga gak sih kayak kepikiran buat evaluasi setelah lo selesai dari pasangan lo gitu? Yang kalau di masa sekarang kan semuanya kan selesai ya, tidak ada yang berlangsung sampai sekarang, ya kan? Udah cukup lama ya, jadi agak bingung, recall-nya agak panjang nih, agak jauh recall-nya. Bentar ya. Ngambil arsip. Gua kasih waktu ke Bapayan dulu kayaknya nih. Iya. Aksesnya agak ke belakang nih cuy. Recall-nya jadi 7 tahun. 7 tahun jadi, ke belakang. Yang lo pikirin Ya, tuh sulit nih. Bukan apakah gue pernah evaluasi, bukan. Tapi yang lo pikirin pertama tuh sekarang gimana ya caranya mulai. Iya. Kalau ya gimana ya? Kalau gue yang terakhir itu memang ini sih pembelajaran terakhir gue untuk menuju ke relationship yang lebih serius dan sehat. Anjay. Dari siapanya? Ternyata, dari lunya? Dari guanya. Jadi gue selama ini tuh kalau pacaran tuh biasanya gue tahu dulu nih sebelum pacarannya biasanya ceweknya gue tahu ceweknya tuh suka sama gue gitu. Gue juga suka sama dia gitu baru pacaran. Kalau ini tuh gue berikrar dulu tuh. Gue berikrar sama temen gue. Gue bilang kalau misalkan ada yang kalau lagi ketemu cewek nih dia belum mandi, bajunya masih baju yang dari pagi gitu ya, belum ganti baju, belum mandi, terus habis itu mau jalan sama gue gitu ya, habis gue nikahin, ketemu dan cantik banget menurut gue ya, itu cantik banget anjir, terus dianya suka sama gue, terus habis itu kita pacaran, ternyata yang kayak gitu tuh, ikrar kayak gitu dan cita-cita yang terlalu tinggi itu bikin gue jadi ngerasa posesif. Gue baru itu gue keluar tuh sifat posesif gue ketika dia nggak bales chat gue, anjir nih kenapa nih cewek nih, kenapa nih kayak gitu, yang bikin akhirnya gue nggak kuat cuy, nggak ngadepin si relationship ya, ternyata separah itu. Makanya gue sekarang udah jadi ada pembaruan tuh dari situ ke sekarang 88 tahun kemudian 8 years later. Nah, walaupun belum ada, tapi saya sudah tahu mau mulai dari mana gitu. Walaupun belum ada. Iya, ada kayak sih gitu kan? sih. Ada kan? Ada apa? Gak ada, cuy. Oh, gak ada ya. Gak ada. Iya. Kan gue cuma memberikan nafas segar aja. 13. Maaf ya kalau sudah 13 kan? Maaf terlalu panjang perjalanannya mencari jodoh. Terus apa yang harus kita lakukan umur 30 gitu kan menghadapi pernikahan ini? Gue gak tahu sih apa yang harus dilakukan. Christoph fresh lagi Kiri. Ya karena ya udah kita yang aja. Yang kedua terjauh dari Jakarta ini putus lagi ya, jadi kita udahan aja lah ya, bubar udah. Tetap aja gue yang paling jauh ya bang.
Tuh datang lagi tapi ya udah. Tuh, Toh datang kita mau lagi, tutup udah ya Toh. Ya, udah ya. Kita mau nutup Ngobrol-ngobrolnya udah nih. ya. Oke. Ya Oke. udah bubar sana bubar. Udah bubar ya, bubar. Bubar.